Konsep domain waktu yang kedua yakni sinyal periodik dan apriodik. Sinyal periodik yaitu mempunyai bentuk yang berulang dengan berjalannya waktu. Sinyal apriodik yaitu bentuk tidak berulang dengan berjalannya waktu. Spektrum dan bandwidth. Spektrum yaitu jangkauan frekuensi yang dikandung di dalam sinyal. Bandwidth absolut yaitu lebar spektrum. Bandwidth efektif sering disebut bandwidth saja, yaitu pita sempit dari frekuensi yang mengandung kebanyakan energi. Komponen DC yaitu komponen frekuensinya 0. Adapun materi yang kedua yaitu modulasi dan teknik encoding. Sinyal pemodulasi yang pertama yaitu data analog sinyal analog. Mengapa modulasi sinyal? Karena frekuensi lebih tinggi dapat memberikan transmitter yang lebih efisien. Kemudian, karena memungkinkan frekuensi diffusion multiplexing. Tipe-tipe modulasi: amplitude modulation atau AM, kemudian frekuensi modulation atau FM, dan kemudian phase modulation atau PM. Amplitude modulation AM, frekuensi modulation FM, pulsir kode modulasi atau PCM. Pulsir kode modulasi PCM merupakan suatu metode untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, di mana sinyal suara atau gambaran yang masih berupa sinyal listrik analog diubah menjadi sinyal listrik digital. Dasar pembentukan pulsir kode modulation terdiri dari proses yaitu sampling, kuantisasi, pengkodean. PCM 1. Jika suatu sinyal dicuplik atau sampling dengan interval regular dengan laju lebih besar daripada 2 kali frekuensi tertinggi sinyal, sampel-sampel memuat
semua informasi dari sinyal original. Data suara dibatasi di bawah 4000 Hz. Memerlukan 800 sampel per detik. Sampel analog plus amplitude modulation PAM. Tiap sampel dialokasikan nilai digital. PCM 2. Sistem PAM memberikan 16 level kuantisasi, error kuantisasi atau noise aproksimasi, berarti tidak mungkin untuk mendapatkan kembali sinyal original secara eksak. Sampel 8 bit memberikan 256 level kualitas sebanding dengan transmisi analog. 8000 sampel per detik dengan masing-masing sampel 8 bit memberikan 64 non-linear encoding. Skema PCM menggunakan non-linear encoding, artinya bahwa level 2 kuantisasi tidak diperlakukan sama. Pengurangan sinyal distori dapat dilakukan dengan menggunakan kuantisasi yang seragam dan compounding, yakni proses mempersingkat rentang intensitas sebuah sinyal dengan menambahkan lebih banyak penguat untuk sinyal-sinyal yang lemah dibanding dengan THD sinyal yang kuat pada input. Teknik compounding, compressing, dan expanding yang berbeda dikenal dengan Metrolow dan Allow, digunakan secara berturut-turut di US dan Eropa. Data analog sinyal analog delta modulation merupakan alternatif sederhana dari PCM yang hanya menggunakan 1 bit untuk proses encoding. Dengan hanya 1 bit, maka ada dua keadaan yang dapat dikodekan. Amplitude shift keying (ASK) adalah dua nilai binar dilambangkan dua amplitudo berbeda dari frekuensi sinyal pembawa. Frekuensi shift keying (FSK) adalah dua hasil binar diwakili oleh dua frekuensi yang berbeda atau carry dekat, tidak mudah error daripada ASK. Fase shift keying (PSK) adalah perubahan fase relatif untuk transmisi sebelumnya lebih dari beberapa sinyal referensi. Data analog sinyal analog. Kesimpulan, 4 kombinasi yang dapat dihasilkan data analog sinyal analog ditransmisikan sebagai baseband yang mudah dan murah. Penggunaan modulasi untuk menggeser bandwidth dari sinyal baseband ke porsi lainnya dari spektrum. Data analog sinyal digital. Yang diizinkan adalah menggunakan transmisi digital modern dan peralatan saklar. Data digital sinyal analog. Beberapa media transmisi seperti serat optik atau software yang hanya merambat sinyal analog. Data digital sinyal digital. Secara umum, peralatan untuk mengkode data digital menjadi sinyal digital adalah sedikit lebih kompleks dan lebih mahal daripada peralatan modulasi digital ke analog. Adapun materi yang ketiga, yakni teknik komunikasi data. Teknik komunikasi data digital. Ada dua model transmisi data. Yang pertama yaitu paralel. Paralel adalah antara pengirim dan penerima dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transmisi. Contohnya RAM ke prosesor, HD ke RAM, peripheral internal komputer. Adapun yang kedua, keunggulan paralel yaitu cepat karena beberapa bit dapat dikirim bersamaan melalui jalur yang berbeda, tetapi sangat mahal sehingga hanya untuk pengiriman jarak pendek. Adapun yang kedua, serial transmission yaitu antara pengirim dan penerima dihubungkan hanya oleh satu jalur transmisi untuk pengiriman jarak jauh. Contohnya keyboard ke prosesor, prosesor ke printer, LAN/MAN WAN. Keunggulan serial lambat tetapi murah sehingga dikembangkan lebih lanjut. Serial transmission terbagi menjadi dua, yaitu asynchronous. Tidak perlu sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Strategi dari metode ini yaitu mencegah
problem timing dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putus, melainkan data distransmisi per karakter pada suatu waktu di mana tiap karakter adalah 5-8 bit panjangnya. Keuntungan komunikasi asinkronous adalah sederhana dan murah, tetapi memerlukan tambahan 2-3 bit per karakter untuk sinkronisasi. Presentase tambahan dapat dikurang dengan mengirim blok-blok bit yang besar antara start dan stop bit, tetapi akan memperbesar kumulatif timing error. Serial transmission terbagi menjadi dua, yaitu synchronous, proses pengiriman data menerima atur sedemikian rupa sehingga memiliki pengaturan yang sama sehingga dapat diterima dan dikirim dengan baik. Umumnya pengaturan ini didasarkan pada waktu dalam mengirimkan sinyal. Waktu ini diatur oleh denyut listrik secara periodik yang disebut clock. Dengan kata lain, sinkronous dapat sistem operasi untuk kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan berkelanjutan dan pada diprediksi, contohnya chatting ataupun internet. Adapun keuntungan transmisi sinkronous yaitu efisien dalam ukuran blok data, sedangkan transmisi asinkronous memerlukan 20% atau lebih tambahan ukuran. Kontrol informasi kurang dari 100 bit. Perbedaan antara sinkronous dengan asinkronous yang terutama tergantung dari ada tidaknya jeda antara pertukaran pesan dan fleksibilitas waktu antar pengguna komunikasi tersebut. Keuntungan dari komunikasi digital adalah sebagai berikut, yaitu error hampir selalu dapat dikoreksi, mudah menampilkan sinyal seperti encryption, range dinamis yang lebih besar, perbedaan nilai terendah terhadap tertinggi dapat dimungkinkan. Sistem komunikasi digital yaitu memiliki kualitas data yang baik karena dapat dilakukan pengecekan kesalahan dalam transmisi datanya. Sedangkan kerugian komunikasi digital ini yaitu biasanya memerlukan bandwidth yang lebih besar, memerlukan sinkronisasi, masalah digital, masalah timing per waktu, memerlukan suatu mekanisme untuk mensinkronkan transmitter dan receiver. Dua solusi, asinkron dan sinkron. Transmisi asinkron, blok data ditransmisikan tanpa bit start ataupun stop. Clock harus disinkronkan. Bisa menggunakan jalur clock yang terpisah, bagus pada jarak dekat. Sinyal clock dapat digabungkan ke dalam data Manchester encoding frekuensi carrier analog. Transmisi sinkron, frame adalah data plus kontrol informasi. Format yang tepat dari frame tergantung dari metode transmisinya, yaitu transmisi karakter oriented. Blok data diperlukan sebagai rangkaian karakter-karakter, biasanya 8 bit karakter. Semua kontrol informasi dalam bentuk karakter. Frame dimulai dengan satu atau lebih karakter sinkronisasi yang disebut SYN atau pola bit khusus yang memberikan sinyal ke receiver bahwa ini adalah awal dari suatu blok. Transmisi sinkron, transmisi bit oriented. Blok data diperlukan sebagai serangkaian bit-bit kontrol informasi dalam bentuk 8 bit karakter. Pada transmisi ini, preamble bit yang panjangnya 8 bit dan dinyatakan sebagai suatu flag, sedangkan postable-nya memakai flag yang sama pula. Receiver mencari pola flag terhadap sinyal start dari frame yang diikuti oleh sejumlah control feed. Kemudian sejumlah data feed, control feed
dan akhirnya flight-nya diulangin. Sekian, terima kasih.